Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Ya, inilah tokoh hebat dunia yang mulai kehilangan kekaguman orang karena tindakannya. Runtuhnya sebuah keangkuhan. Barangkali itu yang sangat tepat menggambarkan tentang seorang legenda, orang yang sangat dikagumi, ya, pesepak bola salah satu yang terbesar yang pernah lahir di dunia. Memang di masa lalu ada nama Pele, ada nama Diego Maradona. Kemudian pada era-era setelah itu menyeruak dua nama, yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dua terakhir, dua-duanya diklaim sebagai GOAT, pemain sepak bola terbaik dunia, punya follower, punya pecinta yang sangat fanatik yang sama banyaknya, yang membanding-bandingkan kadang-kadang, dan saya pun pernah bersama Coach Justin membedah siapa yang lebih hebat, Ronaldo atau Diego Maradona. Dan ini debat yang tidak akan pernah berakhir. Pada saat itu, ya, atas dasar segala pertimbangan, banyak orang lebih memilih Ronaldo lebih baik dari Messi. Walaupun itu yang tidak setuju banyak banget. Ya itulah, ya, membandingkan Messi dan Ronaldo itu sama juga dengan seperti dulu orang membandingkan siapa lebih hebat antara Maradona dan Pele. Waktu berlalu dan berbagai peristiwa yang membuat orang terus membandingkan antara Messi dan Ronaldo, ya. Dan sebelum saya membahas tentang itu, saya adalah fans terberat dari Cristiano Ronaldo. Menurut saya pantas mengidolakan dia, bukan karena saya tidak mengidolakan Messi. Menurut saya sangat subjektif, ya, dengan berbagai pertimbangan. Ya, saya membandingkan, menurut saya lebih suka. Ini masalah suka, bukan masalah lebih hebat. Saya lebih suka dengan Ronaldo dibandingkan dengan Messi. Dan saya punya beberapa catatan. Mungkin karena saya adalah penggemar klub, salah satu klub terbesar di dunia, yaitu Manchester United. Saya akan ceritakan dulu siapa Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ya, sebenarnya adalah lahir pada tanggal 8 Februari 1985 di sebuah kota Funchal, kota kecil di Pulau Madeira, Portugal. Ronaldo kecil lahir dari keluarga yang sangat miskin. Ibunya hanya seorang juru masak dan bapaknya tukang kebun. Mereka dibesarkan di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ekonominya. Dari situlah Ronaldo timbul semangat bagaimana dia akan mencari pekerjaan yang bisa membahagiakan keluarganya, terutama ibunya. Hubungan Ronaldo dengan Dolores, ya, ibunya, demikian dekat. Dan Ronaldo mengatakan, itulah inspirasi saya sehingga menjadi seorang pekerja keras mencapai kejayaannya. Dan semua orang mengakui Ronaldo adalah seorang pekerja keras. Ya, umur 37, badannya masih six pack. Ya, fisiknya masih luar biasa, larinya masih kencang. Ya, masih bisa mencetak gol. Ya, masih keren. Masih jadi pujaan banyak wanita, banyak perempuan di seluruh dunia. Dan Ronaldo tercatat hubungan dengan perempuannya juga masih relatif aman. Dan Ronaldo adalah seorang kepala keluarga yang baik, punya 6 anak, ya. Dan kemarin salah satunya meninggal, yang konon itulah salah satu peristiwa yang membuat permainan Ronaldo menurun. Tapi semua orang mengakui Ronaldo dengan catatan-catatannya luar biasa. Dia adalah salah satu goal scorer yang paling banyak yang mencetak gol dalam pertandingan internasional. Catatan FIFA, dia adalah goal scorer atau pencetak gol terbanyak sepanjang masa, di atas Messi. Dan kemudian dia memenangkan Ballon d'Or 5 kali, kalah dari Messi, karena Messi 7 kali. Walaupun banyak mengatakan penghargaan Ballon d'Or itu adalah sangat subjektif karena hanya dipilih oleh
wartawan Prancis. Tapi itulah salah satu penghargaan yang demikian banyak diperbincangkan dan disandingkan dengan kehebatan seseorang. Dan selama hidupnya juga Cristiano Ronaldo itu memenangkan 32 trofi, bermain di berbagai benua, ya, menjadi juara Liga Inggris, mengantarkan Real Madrid menjadi juara La Liga, mengantarkan Juventus menjadi juara Serie A. Untuk catatan ini, ya, Lionel Messi masih tertinggal karena Messi terlalu lama bermain di Barcelona dan sekarang bermain di PSG, di mana ya hanya di 2 negara, dan Ronaldo sudah bermain di 4 negara. Dalam catatan itu, apa Ronaldo sedikit lebih unggul daripada Messi. Ronaldo juga dikenang sebagai atlet dengan penghasilan terbesar kedua dari kurun 10 tahun dari 2010 sampai 2019. Hanya kalah dari seorang petinju Amerika, The Moneyball, atau yang disebut dengan Floyd Mayweather. Hebat sekali Ronaldo. Dan makin lengkap saya yang menggemari atau mengidolakan Ronaldo dulunya. Saya katakan dulunya, ya, karena menurut saya dia manusia yang sangat sempurna. Sehat, tidak minum alkohol, kemudian tidak memasang tato di wajahnya. Saya tidak against orang yang masang tato juga. Tetapi Ronaldo punya alasan yang membuat saya wow, luar biasa. Dia tidak mau jarum-jarum tato mengotori darahnya karena dia rutin melakukan donor darah. Luar biasa. Dan Ronaldo dianggap orang yang lebih peka, ya, lebih sosial. Dia sering sekali menyumbang korban-korban bencana alam, termasuk yang ini yang membuat saya jatuh cinta terhadap Ronaldo. Dia pernah mengangkat anak seorang putra Aceh yang bernama Martunis. Luar biasa. Dan dia dekat sekali dengan beberapa pesepak bola muslim seperti Mesut Ozil dan sebagainya, dan dia dianggap sebagai orang yang sangat toleran. Itulah Ronaldo, keren, sosial, toleran, ya, sikap perilakunya baik. Berkali-kali kita lihat ya Ronaldo ada menghampirin penggemarnya, anak-anak yang minta tanda tangan dan dia layanin dengan ramah, dia gendong. Wow, itu Ronaldo. Dan saya sebagai penggemarnya dia sangat jatuh cinta begitu dia kembali ke Manchester United, ya, klub kesayangan saya. Tapi disitulah tragedi itu berawal, atau kejatuhan Ronaldo berawal. Tapi saya ingin ceritakan, Ronaldo itu sebenarnya pernah hampir dapat kesepakatan dengan Arsene Wenger. Ya, dia waktu bermain di klub Sporting, ya, di Portugal, sebenarnya diincar oleh banyak pelatih, sudah deal, sudah ada kesepakatan lah dengan Arsene Wenger, sampai akhirnya Sir Alex Ferguson berhasil membujuknya pada usia 18 tahun, tepatnya pada tahun 2003, untuk bermain di Manchester United. Dan Ronaldo melakukan debut yang luar biasa. Dan dia menjadi darling, menjadi kecintaan warga Manchester, menjadi kecintaan ya penggemar sepak bola di dunia. Dan dia menggunakan nomor 7. Nomor 7 itu tidak main-main di Manchester United. Karena nomor itulah yang pernah dipakai oleh legenda-legenda Manchester United seperti George Best, Eric Cantona, bahkan David Beckham. Dan Ronaldo di situ mendapatkan nama yang kemudian identik dengan dirinya, yaitu CR7 atau Cristiano Ronaldo dengan nomor urut 7, dan menjadi bernya dia. Saya pun pernah membeli jersey atau tepatnya kaos CR7, ya, dan itu menurut saya luar biasa. Dan saya banyak koleksi baju-baju dari Ronaldo karena dia menurut saya adalah idola saya. Tapi banyak orang kemudian kecewa. Ronaldo di puncak karirnya yang melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak patut dilakukan oleh seorang Cristiano Ronaldo. Ya, tepat pada tahun 2022 dia mulai berulah begitu Manchester United gagal masuk dalam UCL, dan Ronaldo mungkin punya ambisi sendiri karena rekor golnya di UCL itu bisa tersusul oleh saingan terberatnya, yaitu Lionel Messi, ya,
Kalau dia tidak bermain di UCL, maka mungkin rekor gol terbanyak di UCL akan disusul oleh Messi. Itu orang menduga-duga dan membuat Ronaldo ya mangkir, bolos dalam preseason yang dilakukan, yang dipimpin oleh seorang pelatih baru, yaitu Erik ten Hag, ya, yang dianggap sebagai penyelamat dan punya karakter seperti orang Belanda, sangat tegas. Dia sangat tegas. Ronaldo meminta excuse. Dia tidak ikut preseason, dia tidak ikut ke Australia dan sebagainya. Tapi di situ ten Hag masih menghormati Ronaldo, ya, diberinya waktu. Dan kemudian apa yang terjadi begitu IPL musim 2022-2023 berjalan, ya, Ronaldo terseok-seok karena dia tidak siap, hatinya pun mulai mendua. Dia dengan manajernya yaitu Mendes menawarkan dirinya, meminta manajer untuk mencari klub baru sehingga dia bisa bermain di UCL. Ya, ditawarkan kemana-mana, celakanya tidak ada satu klub pun yang mau mengambil Ronaldo. Kenapa ya? Bukan apa-apa. Apakah Ronaldo sudah tidak hebat? Mungkin iya, tapi dia masih hebat sebenarnya walau sudah tidak seperti di masa puncaknya. Alasan keduanya adalah apa? Karena Ronaldo itulah pemain yang sangat-sangat mahal. Banyak sekali tim yang menolak dia. Chelsea, Todd Bowley-nya mau, tetapi Thomas Tuchel nggak mau ambil. Bayern menolak, Atletico Madrid menolak, semua menolak Ronaldo. Sehingga akhirnya dia tetap harus bermain di Manchester United yang menurut saya sudah setengah hati dia, sudah dalam keadaan stres dia ya. Dan disitulah terjadi. Dia pulang sebelum pertandingan usai, satu tindakan yang sangat sportif. Dan itu sudah dilakukan berkali-kali. Sampai akhirnya pada pertandingan melawan San Antonio, maksud saya Tottenham Spurs, ya, Tottenham Spurs, Ronaldo di bangku cadangkan, dan itu bukan yang pertama kali. Nampaknya dia masih terima ya dicadangkan, di bangku cadangkan oleh Erik ten Hag, tetapi berkali-kali dia di bangku cadangan nampak tidak nyaman, kadang dia tersenyum, dan berkali-kali dalam game-game sebelumnya kalau dia diganti dia nampak wajahnya kesal. Tapi saya tahu Erik ten Hag, bagi Erik ten Hag saya pikir dia juga mungkin dia juga sudah tidak nyaman dengan Ronaldo, karena bagaimanapun dia adalah pelatih yang mau betul, yang tahu betul untuk membangkitkan MU yang sedang terpuruk. Diperlukan ketegasan seorang pelatih yang bisa menguasai ruang ganti. Erik ten Hag lah yang membuang demikian banyak pemain-pemain yang dianggap sebagai pembocor ruang ganti ya, pemain-pemain yang bikin persoalan seperti Jesse Lingard dan sebagainya. Dan Ronaldo itu menurut saya bagi ten Hag adalah seperti duri dalam daging, walaupun dia masih berharap, karena Ronaldo itu adalah pemain hebat. Semua orang mengakui sampai sekarang dia adalah pemain hebat, tetapi dalam berbagai games di awal-awal kompetisi memang Ronaldo dicadangkan, masuk sebagai pemain pengganti, tetapi pada saat dia bermain pun termasuk jadi starter. Apa yang terjadi? MU pernah kalah, dan kelihatan begitu Anthony Martial yang menjadi pengganti Ronaldo sebagai striker utama, cedera dan Ronaldo menjadi pengganti, dan kita saksikan sendiri ya, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Ronaldo tidak lagi seperti tahun lalu misalnya. Kecepatannya sudah berkurang. First time ball-nya ya, kalau dapat bola pertama itu sudah tidak akurat. Ya, akurasi tembakannya sudah hilang. Ya, dan bayangkan baru 1 gol dia cetak. 1 golnya lagi adalah melalui penalti. Berkali-kali peluang yang matang yang dulu tidak bisa miss dilakukan oleh Ronaldo, dan Ronaldo miss. Ya, itulah yang terjadi. Dan Erik ten Hag pada saat memimpin pertandingan melalui Spurs, sebenarnya waktu itu itulah salah satu game terbaiknya MU. MU total mendominasi ya Spurs yang diperkuat oleh Kane dan Son. Ya, tapi
Ronaldo begitu pemain kelima pengganti masuk dan dia pikir dia sudah tidak pulang, dia pulang sendiri. Dan itu menjadi bahasan yang sangat membuat orang bertanya-tanya. Saya memposting di IG saya dalam 1 jam yang respon banyak sekali. Saya bicara seperti itu. Ya, inilah tokoh hebat dunia yang mulai kehilangan kekaguman orang ya karena tindakannya. Lagi-lagi setiap tokoh punya zamannya dan setiap zaman ada tokohnya. Banyak orang yang menyesalkan. Ya, Ronaldo melakukan itu. Ya, orang tahu. Saya udah bilang juga bahwa saya adalah penggemar Ronaldo dan saya mungkin baju-baju Ronaldo, jersey Ronaldo tidak akan lagi saya pakai. Ya, karena saya juga kecewa. Saya admire Ronaldo bukan hanya sebagai pemain, tetapi karakternya. Dan karakternya, saya pikir Anda boleh hebat ya. Anda boleh hebat dalam bidang apapun, tetapi karakter itu menjadi penting. Kita belajar banyak. Bagaimana Mason Greenwood yang demikian hebat gitu. Dan kemudian hilang dia karena attitude. Bagaimana dulu Balotelli yang hebat, ya hilang karena attitude. Kenapa tidak kita menjadi seorang Michael Jordan yang mundur pada saat di puncak dan masih mendapatkan kehormatan bagi banyak orang? Kenapa tidak belajar dari Wayne Rooney? Ya, kenapa tidak belajar dari Ibrahimovic? Pada usia tuanya orang tahu one of the best player itu adalah Ibrahimovic. Tetapi di masa-masa karirnya dia bertindak. Saya tidak lagi menjadi pemain terbaik, tetapi orang membutuhkan saya. Saya menjadi pembimbing pemain-pemain muda, memberikan motivasi, ya men-sharing pengalaman. Karena itu penting dan itulah mestinya yang bisa dilakukan oleh seorang Cristiano Ronaldo. Usianya sudah 37 tahun. Kita harus mengaku dia tidak lagi sehebat di tahun-tahun sebelumnya. Tapi semua orang respect. Seluruh dunia orang respect. Ronaldo adalah pemain terbaik. Hanya orang yang tidak logik menurut saya kalau mengatakan bahwa Ronaldo itu tidak hebat. Kalau penggemar Messi mengatakan Messi lebih hebat, iya. Tetapi dua-duanya sama-sama hebat. Dan orang makin membandingkan Messi yang di awal tahun bersama PSG mengalami kesulitan juga. Karena di situ juga ada seorang bad boy ya, anak muda yang juga attitude-nya saya pertanyakan itu Kylian Mbappe. Ya, seorang anak muda yang berani mendorong Neymar, ya berani berebut penalti dengan Neymar, tidak respect dengan Messi. Ini hati-hati juga nih anak muda ini. Tetapi Messi menjalani perannya sebagai pemain yang mulai senior, yang mulai aging walaupun Messi 2 tahun lebih muda. Itulah yang kita harapkan, yang kita pelajari. Banyak orang kecewa, ya. Mundur elegan dalam keadaan masih di puncak, ya. Itu adalah sesuatu respect. Seorang Ronaldo mestinya lebih banyak harus memberikan inspirasi, memberikan teladan bagi pemain-pemain lebih muda. Saya tahu bahwa dia berambisi mengejar jam main untuk tampil di Piala Dunia. Saya percaya Portugal pasti membutuhkan Ronaldo. Dan kita harus tahu betul di tim Portugal sekarang muncul bintang-bintang muda. Joao Felix, Bruno Fernandes, yang juga sebenarnya Ronaldo bukan lagi sebagai pemain yang sangat diandalkan, tetapi seluruh pemain Portugal, bahkan seluruh pemain di dunia respect sama dia. Yang tidak respect sama dia cuma satu, Jamie Carragher. Ya. Dan peristiwa Ronaldo motong meninggalkan stadion sebelum usai juga mendapat catatan dari seorang legenda MU yaitu Peter Schmeichel. Ya, dia mengatakan dia kehilangan kekaguman kepada Ronaldo. Ten Hag sangat tegas. Ya, pada saat Ten Hag ditanya kenapa dia bilang saya tidak memikirkan dulu. Itu saya akan urusin besok. Saya sekarang, ya kita menikmatin kemenangan MU terhadap Spurs. Musuh yang tidak bisa dianggap remeh karena tahun lalu MU dibantai oleh Spurs. Urusan dulu besok. Dan berikutnya dia bilang, Tena bilang untuk Chelsea, Ronaldo tidak akan dimainkan. Tidak boleh berlatih sama-sama. Dan kita sudah mendengar statement dari Ronaldo. Dia minta maaf.
bukan minta maaf lah dia menerangkan bahwa dia tetap komit bermain di Manchester United. Tapi makin kesini Ronaldo makin banyak kehilangan penggemar. Dari sini kita harus belajar lagi-lagi ya, turun dengan cara elegan itu adalah tidak gampang, tapi itulah yang memang harus dilakukan. Sekali lagi, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada jasanya, ada juga zamannya. Ya, kita berharap Ronaldo ya makin bijak. Ya. Sekali lagi, skill hanya salah satu poin dari ingredient dari tokoh yang harus dikagumi. Attitude adalah another thing, hal lain yang menurut saya jauh lebih penting. Ya, kita berharap kembalilah Ronaldo seperti dulu, ya, tetap bermain, ya, tetap memberikan inspirasi. Karena Ronaldo, Anda adalah inspirasi dunia. Ingat pesan banyak orang, tidak boleh ada pemain yang merasa lebih besar dari klubnya. Tidak boleh ada satu pemain pun yang merasa lebih besar dari pelatihnya. Seberapa terkenal, seberapa kaya pemain, tetapi tetap harus respect kepada coach, kepada guru. Itulah sikap yang harus dipegang oleh seseorang pemain siapapun dia. Dan Alex Ferguson pernah melakukan itu. Dia pernah melempar David Beckham dengan sepatu, ya, karena dia melihat bahwa Beckham mulai besar kepala, ya, dan merasa lebih hebat dari klub yang membesarkannya. Mari kita memegang kata-kata itu. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.